Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Icari Podcast Pasutri Mediocre dengan obrolan super. Sekarang kita lagi mau ngebahas hal yang mungkin lagi jadi ngetren belakangan ini. Awal tahun ini ya, 2025. Iya, yaitu adalah hashtag kabur aja dulu. Aku tuh gak setuju kabur aja dulu sih. Oh ya? Iya. Kenapa tuh? Kan lagi ada masalah di rumah. Kenapa kabur? Kan kalau misalnya masalahnya hashtag kabur aja dulu itu kan sebenarnya karena adanya kekecewaan kan. Iya. Kekecewaan dari pemerintah gitu. Analogi deh. Apa analogi? Karena aku tadi tanya hashtag kabur aja dulu. Kenapa kabur dari rumah? Ya karena udah gak kerasan di rumah. Oke. Emang nanti pasti bakal balik ke rumah lagi? Gak tahu. Ya kalau misalnya suasana rumah sudah kondusif lagi, ya balik lagi ke rumah. Tapi kalau misalnya enggak, ternyata di luar lebih nyaman, memang udah lebih nyaman dan bisa menemukan kenyamanan atau rumah di luar rumah, ya kan? Ya kita serah gitu loh. Oh, iya sih. Ya sih, aku setuju sama pendapat kamu, tapi itu buat kamu aja maksudnya. Aku nggak, maksudnya kalau buat aku sih, aku nggak mau kabur sebenarnya. Kenapa kamu nggak mau kabur? Pertama, nggak ada resource-nya. Yang kedua, buat aku tuh analoginya sama aja kayak kita berpasangan nih, ada masalah, on a break gitu loh. Oh. Ya masalahnya diberesin nggak gitu, atau kita mengharapkan dengan kita kabur, kita berharap orang yang bermasalah sama kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, kalau buat dia ternyata itu nggak jadi masalah, bagus lah lu kabur gitu. Ya. Kalau kamu gimana? Kamu kan kabur aja dulu kan? Kamu di sisi itu kan? Ya. Setuju kan? Aku kabur aja dulu. Aku gimana ya? Bukan ya setuju, bukan setuju nggak setuju sih, gimana ya? Aku paham gitu, paham kenapa mereka pengen kabur aja dulu gitu. Kayak ya ngelihat apa namanya situasi pemerintah sekarang tuh kayak udah chaos demi chaos gitu loh. Jadi kayak udah banyak banget kan case-case-nya pemerintah tuh kayak ngecewain rakyat lah gitu kan. Kayak banyak banget kayak rakyat tuh meminta keadilan bukan lewat penegak keadilan, tapi ya lewat viral dulu gitu baru dapat keadilan gitu kan. Kayak gitu sekarang gitu. Terus tapi kalau misalkan itu sebuah mekanisme yang memang akhirnya itu adalah esensi dari people power dengan viral dulu, kenapa enggak? Ya kan berarti kan ada yang salah sama penegak hukum di Indonesia. Ya memang dong. bener ada yang salah, tapi itu berarti udah sebuah mekanisme baru sebenarnya, nggak ada masalah, viralin aja. Jadi kan artinya people power udah bener-bener teraplikasi dong. Berarti udah beneran negara demokrasi gitu berarti. Iya, beneran dengan negara demokrasi. Ya tapi sekarang kenyataannya juga nggak demokrasi banget juga. Karena waktu zaman Orde Baru kita nggak bisa pakai viral dulu kemudian akhirnya ada solusi, malah jadi subversif. Apa itu subversif? Subversif itu sebuah mekanisme kalau kita dianggap melakukan perlawanan terhadap negara gitu loh. Oh, ya bukannya sama ya mas sekarang? Iya, tapi kan kalau sekarang kan dengan adanya sosial media sebagai viral aja dulu, yaitu kan supremasi subversif itu udah nggak bisa diberlakukan gitu loh. Oh, ya. Iya, maksudnya kan ini, aku nyari ini subversif dalam bahasa Indonesia merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan subversi, yaitu upaya untuk merusak dan menggulingkan kekuasaan atau struktur yang ada baik secara terang-terangan ataupun terselubung. Jadi waktu zaman Orde Baru kalau kita speak up nih, misalnya speak up kayak gini,
kita disuruh keluarga berencana 2 anak cukup, tapi keluarga Presiden Soeharto beranak pinak. Kayak gitu ya, menyerang kan. Nah itu tuh artinya itu upaya untuk merusak dan menggulingkan kekuasaan tuh. Kita disebutnya subversif. Nah kita bisa kena pasal tuh, kita bisa ditahan, kita bisa dikurung. Bedanya sama yang sekarang apa? Nah kalau sekarang kita kan viral nih. Viral dulu itu sebenarnya people power. Kita viralin nih. Viralnya maksudnya dalam konteks ada hal-hal yang nggak pantas ya. Misalnya kayak pungli dari aparat gitu, atau misalkan ada orang yang buang sampah sembarangan, masyarakat buang sampah gitu, kita viralin nih. Nah akhirnya ditindak kan, karena ditindak berarti kan artinya people power sudah bergerak gitu loh. Itu jadi sebuah mekanisme, karena dengan mekanisme yang ada kita laporan, Pak ada yang buang sampah sembarangan, nggak ditindak. Ya kan itu kan bobroknya berarti. Bukan bobrok, berarti itu artinya udah terjadi sebuah evolusi di masyarakat. Masyarakat udah punya kebebasan untuk mengemukakan pendapat tanpa harus takut-takut dicekal gitu loh maksudnya. Artinya kita sebagai masyarakat udah punya sedikit keleluasaan meskipun belum sampai tahap. Ya tapi tetap aja kalau ngejelek-jelekin pemerintah ditangkap juga. Maksudnya bukan ngejelek-jelekin sih, ngekritik pemerintah. Ya kita kan ngingetin. Iya, tapi masih sampai sekarang masih ya orang-orang sekarang udah takut lagi gitu loh untuk viral dulu. Bukan. Untuk mengkritik pemerintah gitu loh. Kayak aku sih nggak takut. Ya kamu nggak takut, kamu bukan siapa-siapa. Semoga jadi siapa-siapa ya. Siapa-siapanya siapa? Batuk. Siapanya siapa? Siapa-siapanya siapa? Suaminya kamu. Iya. Iya maksud aku ya dengan adanya viral aja dulu tuh mekanisme kebebasan berpendapat sih. Iya sih, tapi ya karena kita nggak bisa mengharapkan sistem yang udah bertahun-tahun. Kita kan percaya nih sama sistem penegak hukum, ada mekanismenya, kita laporan. Tapi ternyata bertahun-tahun nggak digubris. Ya udah akhirnya kita udah nggak percaya sama sistem kan berarti. Udah nggak percaya sama sistem. Iya makanya ini berarti sebuah sistem baru yang emang lebih leluasa gitu loh. Istilahnya kayak major sama indie label aja. Jadi viral dulu itu. Terus sekarang jadi viral aja dulu, bukan kabur aja dulu. Enggak kan, awalnya kan dari viral aja dulu kan. Habis itu kan jadi ada hashtag kabur aja dulu kan. Sebenarnya yang kita bahas itu adalah dinamika sosial. Santai banget. Apalah ini. Anggaplah kamu setuju sama kabur aja dulu ya. Kamu mau kabur kemana emang? Kemana ya? Aku pengen kabur ke New Zealand kali ya. New Zealand. Iya. Kayaknya peaceful gitu di sana. Gak tahu sih. Tapi aku juga bukan yang maksudnya aku kalau misalnya aku mau kabur aja dulu juga aku juga bingung juga gitu mau kabur kemana pertama ya kan. Alasannya bingungnya karena nggak ada opsi. Nggak ada referensi. Ya. Iya. Kalau aku kalau kabur aja dulu ada satu kota yang aku tuju sih. Mana? Madinah. Oh iya. Aku baru mau ngomong Madinah. Iya, konteksnya supaya meninggal di sana gitu. Iya, supaya nggak ketemu Dajjal. Dajjal kan nggak bisa masuk ke Madinah sama Mekah kan. Oh gitu. Iya. Jadi mau pindah ke negara manapun bakal cuma 2 kota itu doang yang nggak dimasukin Dajjal sama. Ya udah kita ke Madinah aja. Iya, soalnya itu aku juga terinspirasi karena aku ngobrol sama si Acit kan, temanku. Cit, lu setuju nggak Cit sama kabur aja dulu? Dia setuju. Kalau mau pindah kalau mau kabur aja dulu kemana? Dia kalau bisa sih ke Mekah atau ke Madinah, dia bilang gitu. Dia langsung bilang gitu. Terus aku langsung dapat konteksnya kayak, ya aku nggak nanya apa karena soal ramalan akan ada Dajjal gitu. Aku nggak nanya ke sana, tapi iya gitu loh. Maksudnya sebagai Muslim itu make sense gitu. Iya. Jadi kalau kalian Muslim kabur aja dulu, dipindahnya ke Madinah aja gitu loh. Iya. Iya kan, maksudnya apalagi sih mau dicari? Karena kalau misalkan kamu bilang nih contoh ke New Zealand ya, kamu pernah lihat konten itu nggak sih yang anggota legislatifnya New Zealand yang nari? Iya. Oh gitu kan? Iya. Dia kan melakukan aksi itu bentuk protes sama. Iya betul. Sama juga jadi sebenarnya ada
ada isu konflik juga itu kan. juga Ya, gitu. dan mereka tuh native-nya kan, suku Maori asli New Zealand kan. Gimana kalau kita datang pendatang gitu, yang kita berpikir, oh kita dapat ketenangan nih di sini. Terus dia menganggap kita tuh, ini ngapain sih orang datang ke sini gitu loh, ribet gitu. Itu make sense. karena nggak ada yang menyatukan kita selain keimanan kita sebenarnya. Iya maksudnya kan, Masya Allah, kalau ke Makkah sama tabarakallah. Madinah ya udah kita udah ultimate tuh. Ya karena orang-orang Madinah juga, maksudnya orang-orang asli sana juga welcome juga karena secara Muslim ya. Iya, secara historical mereka juga kaum Ansor kan. Apa tuh kalau Ih, Mansur? kamu nggak tahu yang waktu cerita Rasulullah hijrah ke Madinah? Kan ada dua tuh, kita yang orang Mekah pindah ke Madinah sama orang Muhajirin. asli Madinah. Bukan, orang yang dari Mekah pindah ke Madinah disebutnya kaum muhajirin, pendatang. Nah, yang menerimanya tuh kaum Ansor. Ansor tuh memang penduduk asli Madinahnya. Nah, by default kulturnya mereka adalah menerima. Oh gitu. Ya meskipun seiring perjalanan ya ada dinamika lah ya gitu. Tapi kan kita disatukan sama keimanan kita dan kecintaan kita sama Rasul kan. Ya jadi ya menurutku lebih effortless sih ketika pindah ke Madinah gitu loh. Oh gitu. Jadi kamu setuju kabur aja dulu ke Madinah? Iya, tapi bukan karena negaranya, karena kotanya. Karena negara bisa ganti-ganti. Tapi konteksnya adalah kabur aja dulu dari pemerintah dari Indonesia. Itu Enggak. kamu setuju? Enggak sih. Enggak sih. Lebih mengamankan diri di masa depan biar nggak ketemu Dajjal. Oh gitu. Iya. Karena kalau konteksnya pemerintah Indonesia, aku nggak mau kabur. Aku mau Memperjuangkan Indonesia. memperjuangkan gitu. Iya. Karena kamu cinta Indonesia. Aku nggak tahu cinta Indonesia atau enggak, tapi ya saat aku lahir hidupnya di sini, dilahirkan di sini dari suku Minang, punya tanah warisan. Aku punya garis keturunan aristokrat, punya garis keturunan bangsawan dari suku Minang. Ya menurutku aku harus berhak mempertahankan. Kamu lagi boasting ya? Iya, aku boasting. Boasting, iya. Karena kan ya menurutku kalau kita ninggalin rumah kita, nanti ditempatin sama orang lain dong. Ya jadi nggak ada tempat untuk pulang gitu. Iya. Kan tapi katanya mau ke Madinah. Iya. Tinggal di sana. Meninggal di sana. Level tahap pertamanya soal keimanan nih, akidah. Pilihannya masuknya Madinah. Yang keduanya adalah soal tanah air kan. Ya tetap di Indonesia lah. Kayak bangsa Palestina aja. Kenapa Bang? Ya mereka digempur gitu tetap. Ya mungkin ada yang pindah ya. Misalnya itu kan pilihan ya. Mereka dalam kondisi chaos, invasi, di genocide. Tapi ada orang yang tetap bertahan di sana gitu loh. Yang menurutku, ya buat aku pribadi sih, aku akan tetap tidak pernah kabur dari Indonesia. Gitu. Tapi meninggalnya di Madinah. Iya. Karena kalau kabur lari dari masalah ya. Iya, Kalau iya. di psikologi apa sih itu ya istilahnya? Kalau kita ngadepin masalah tuh mekanismenya Ini flight response. ya kan ada 3 flight, freeze atau fear ya. Fight. Fight ya. Fight. Ya kalau aku pilihnya fight gitu loh. Ya udah dihadepin gitu. Meskipun aku juga nggak tahu apa solusinya atau bagaimana cara menghadapinya gitu, tapi dengan mau menunjukkan keberadaanku nih, gue ada di sini tuh. Ya udah, lo ada yang memantau gitu sih. Jadi ya itu. Garing. Oke, sekian podcast hari ini. Seriusan udahan. Kamu nggak ada yang pengen diomongin lagi? Enggak. Kan kamu yang minta untuk hashtag kabur aja dulu bahas. Kamu yang minta. Kan kata kamu menarik ya. Kan Iya. kita beda pendapat. Tapi akhirnya kamu diem. Kamu nggak mau Soalnya coba. udah nggak apa ya, alur obrolannya. Ya soalnya kan kamu juga pada akhirnya kamu juga setuju aja sama pendapatku. Iya sih. Tapi maksudnya setujunya juga karena memang sudah obrolan kita sebelumnya gitu, bukan yang di hari ini, bukan yang di sekarang gitu. Iya. Ya yang bisa kita lakukan ya kita ngajarin anak-anak kita isi hati anak-anak kita gitu loh. Kita isi ya lewat podcast ini kan kita sebenarnya untuk jadi warisan di masa depan kan gitu loh. Iya.
Kalau aku sih, gue sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai warga negara, gue nggak akan mau kabur aja dulu. Jadi biar generasi gue di depan, ada kok orang-orang yang nggak mau kabur aja dulu gitu loh. Iya, yang masih punya empati sama Indonesia gitu. Aku nggak bilang aku punya empati, aku juga punya egoisme buat diriku sendiri. Tapi ya aku nggak mau nggak mau kalah perang gitu maksudnya. Mendingan gugur perang daripada kalah perang gitu. Masalah nanti siapa yang menang kita nggak tahu kan. Tapi ya udah kita perang aja terus gitu. Karena kalau di Game of Thrones kan akhirnya yang bisa jadi raja Seven Realms kan orang yang punya kekuatan super kan. Iya. Third Eye Raven. Iya kan. Kekuatan beyond manusia kan. Dia punya kekuatan supranatural kan. Iya. Ya itu cuma dimilikin sama 2 makhluk doang nanti. Dajjal sama Nabisa. Oh. Ujungnya ya. Iya. Ya gitu menurutku ya. Oke. Jadi kabur aja dulu. Masih relevan gak ya? Ya gak apa-apa sih kalau dilanjutin aja, gak apa-apa. Maksudnya masih relevan? Masih relevan gak ya buat kita bahas terus gitu? Ya udah solve kan, udah ada konklusinya tadi. Apa? Ya itu kamu bilang tadi. Ntar aku dengerin lagi nih rekamannya. Aku suka lupa apa yang aku omongin. Udah masuk konklusi kok, ya udah. Oke guys, terima kasih ya sudah dengerin obrolan Pasutri mediocre yang absurd ini tentang negara ya, tentang bangsa. Ya, terus ya, begitu ya, jangan lupa untuk follow, share podcast kita ke teman-teman lainnya. Ya. Terus jangan lupa dukung Icari sebagai sahabat. Oh iya benar, Icari sebagai dan sahabat keluarga Icari dan Icari. keluarga Icari. Kita membuka peluang peluang. Membuka peluang untuk untuk teman-teman crowdfund di untuk channel kita Icari, karena dukungan kalian sangat berarti. Ya, pokoknya ikut engage lah sama kehidupan kita di sosial media, itu sangat berarti banget buat kami. Iya betul. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.